Bab 5. Kai masih mengutak-atik komputernya. Jari-jari lentiknya bergerak ke sana kemari menari dengan lincah di atas keyboard. Perasaan ini, rasa ini, aku sangat merindukannya. Batinnya merasa bahagia dengan kerinduan yang sekian lama dia pendam. Walau sudah cukup lama Kai tidak meretas, namun tangan dan otaknya masih lincah bermain. Hingga Kai berhasil mencetak semua informasi yang dia mau. Kai merenggangkan otot-otot tangannya ke depan. Kai menguap melihat ke arah Katie yang tertanya sudah tidur duluan. Kai tertegun. Apa aku sudah terlalu lama dan tenggelam sendiri sampai Cathy tertidur? Pikir Kai dengan mengulas senyuman. Baiklah, semua selesai dicetak. Sebaiknya aku tinggalkan di sini saja. Pikirnya lagi. Kai beranjak dari duduknya membungkuk hendak mematikan komputernya. Namun sebuah pesan tanpa subjek masuk begitu saja. Kai meliriknya. Matanya melebar dan seketika wajahnya berubah tegang. Membaca pesan yang jelas terpampang di layar. Nain Kai tanpa sadar memundurkan langkahnya sejengkal. Di lokasi lain, di belahan bumi yang lain, seorang pria berdiri dengan menatap hamparan tumbuhan di bawah menara kastilnya. Dengan sebatang cerutu di mulutnya, pria parubaya itu berkumis cukup tebal. Guratan wajah tegasnya tampak sempurna dengan rahangnya yang kokoh. Di belakang pria itu datang seorang bawahannya, memberi kabar. Tuan Daniel. Pria bernama Daniel itu hanya melirik tanpa menoleh. Sudah waktunya kembali. Daniel tersenyum tipis, lalu berbalik. Baiklah. Siapkan penerbangan ke negaraku. Ucapnya tegas. Bagaimana dengan Gara? Tanya Daniel menyembulkan asap dari cerutunya. Tuan Muda Gara, kami masih belum bisa menggontaknya. Ucap bawahannya itu menunduk dengan tangan yang tergenggam di depan. Daniel tersenyum tipis. Anak itu pandai sekali bersembunyi. Kekehnya, jangan sampai dia menghancurkan lagi rencanaku. Tak ada pengampunan walau dia anakku. Ujarnya menyeringai. Baik, Tuan Daniel, tunduk bawahannya. Baiklah, kau boleh pergi. Daniel berbalik lagi menatap hamparan tumbuhan hijau. Saatnya meminta kembalian. Seringainya jahat. Pagi itu, Katie membuka matanya. Dia tersadar sudah tertidur selama menunggui Kayla meretas. Katie menatap berkeliling kamarnya. Hanya ada dia di sana. Tak ada Kai. Dan komputer pun telah mati. Hanya terlihat setumpuk kertas yang masih berada di mesin printer. Katie mengambilnya. Membaca dengan seksama. Om Kenan tidak memiliki saudara, laki-laki ataupun perempuan. Dia juga tidak memiliki kekasih. Lalu siapa wanita yang aku lihat kemarin? Gumam Katie mengingat-ingat. Sepertinya aku masih harus ngintilin Om Ken. Data yang Kai beri kurang detail. Ucap Katie membolak-balikkan kertas yang dia pegang. Baiklah, mumpung hari Minggu. Gumam Katie lagi. Setelah memutuskan, Katie meninggalkan begitu saja kertas data Kenan di meja belajarnya. Sedangkan dia sendiri pergi mandi. Selang beberapa menit, Katie tampak segar dan wangi. Katie berjalan mencari pakaian ganti. Katie sempat melewati meja belajarnya. Dahinya mengernyit. Letak posisi kertas data Ken sedikit bergeser. Katie melihat berkeliling kamarnya. Dan melihat pintu kamarnya yang masih tertutup. Alisnya bertaut. Lalu dia kembali mengambil pakaiannya. Sepertinya Katie tak mau terlalu ambil pusing. Setelah semua siap, Katie menuruni tangga. Di meja makan terdengar sedikit gaduh. Namun begitu Katie muncul, semua jadi tenang. Kenapa ini? Gumamnya. Kenapa semua melihat kemari? Apa ada yang salah denganku? Katie melihat dirinya sendiri, lalu melihat kedua adik kembarnya dan sang dedi. Mereka mengalihkan pandangan dan kembali sibuk pada makanan mereka. Ada yang gak beres dengan mereka. Pikir Cathy mendekat. Lalu menarik kursinya masih dengan menatap ketiga orang yang sangat mencurigakan baginya itu. Dehemnya. Katie mengambil sarapannya. Matanya masih melirik pada Dedi dan kedua adik kembarnya. Cat, apa rencanamu hari ini? Malvin membuka suara dengan bertanya pada anak gadisnya. Magang Dat. Jawab Katie datar. Kamu magang di mana? Tanya Dedi Malvin. Kenapa Dat? Dedi kan cuma tanya. Balas Malvin. Dedi harus tahu di mana kamu magang. Dedi, kita kan sudah sepakat kemarin. Ucap Katie mengingatkan dadinya. Dedi nggak akan mencampuri urusanku dalam mencari tempat magang. Yah, memang.
Ucap Malvin ragu. Karena itu penuhi janji Daddy dong. Baiklah. Ucap Malvin melirik kedua anak kembarnya. Katie berjalan keluar dari rumah utama. Tak sengaja berpapasan dengan Ken. Pria itu hendak memasuki rumah. Dia tertegun. Melihat Katie dengan dandanan kasual bertopi baret dan kacamata hitam. Begitupun dengan Katie. Om, seru Kian dari dalam. Langsung nyelonong begitu saja. Kami udah siap. Susul Sean memasuki mobil Ken. Om Kenan mau kemana? Katie bertanya dengan mengangkat alisnya. Kian memintaku pergi ke danau buatan. Ucap Ken jujur. Bertiga. Dengan Kai juga. Katie melongo. Saudara perempuannya itu melambaikan tangannya melewati Katie. Dan langsung masuk ke dalam mobil Kenan. Di mana kedua adiknya sudah menunggu. Aku dengar kamu mau magang ya. Jadi nggak bisa ikut. Tanya Ken melihat Katie yang melirik ketiga saudaranya itu. Iya, itu. Katie yang sebenarnya mau menguntiti Ken dengan beralasan berangkat magang itu. Mau tak mau diam saja melihat saudaranya pergi bersama Ken. Kami pergi dulu ya. Selamat bekerja. Ucap Ken dengan senyum tipisnya. Melewati Katie dan masuk ke dalam mobilnya. Katie menatap tak rela. Hingga mobil itu pergi. Kenapa masih di sini? Tanya Malvin berbisik di belakang telinga Cathy. Bukankah kau seharusnya pergi magang? Daddy. Kesal Katie menggeretakkan giginya. Dengan menghentakkan kakinya Cathy pun akhirnya pergi. Akan kususul kalian. Batin Katie mencegat taksi. Malvin hanya tersenyum kecil. Embun yang berdiri di belakangnya hanya menggeleng. Jangan terlalu keras pada Katie. Sayang. Tegur embun membuat Malvin sedikit terlonjak. Aku tidak keras. Aku hanya membantunya. Oceh Malvin mendekati istrinya. Dan sekarang di rumah hanya ada kita berdua. Bagaimana dengan kabar junior Malvin? Ujar pria bule itu menggendong embun. Jadi kau sengaja menyingkirkan mereka untuk ini. Pukas embun memeluk leher Malvin. Malvin terkekeh. Di dalam mobil Kenan. Kai duduk di jok depan. Sedang kedua adik kembarnya di jok belakang. Kai merasakan ponselnya bergetar. Gegas Kai mengambilnya. Pesan dari Cathy masuk. Kai tersenyum tipis. Lalu membalasnya. Chat. Jangan terlalu dipikirkan, ada beberapa lembar data milik Om Ken yang masih kusimpan. Kamu bisa membuat alasan menyusul kami. Pesan dikirim. Bagus. Kai. Kau memang saudaraku. Gumam Katie mengharu. Bab 6. Di Bandara Internasional. Daniel baru saja keluar dari kabin pesawat. Pria itu berjalan menuju terminal kedatangan B. Di sana pria itu disambut oleh anak buahnya yang masih setia di negeri ini menunggunya. Daniel memasuki mobil yang sudah disiapkan untuknya. Dan meluncur kembali ke villa pribadinya. Aku dengar Gara juga ada di sini. Ucap Daniel melonggarkan dasinya. Benar Tuan. Jawab asistennya yang duduk di jok depan. Bawa dia kepadaku. Baik. Tunduk asistennya. Di lokasi lain. Dalam hiruk pikuk lautan manusia yang sedang bermain di sebuah taman danau buatan yang indah dan hijau. Dengan beberapa permainan sederhana. Seperti ayunan. Prosotan. Jungkat-jungkit dan beberapa permainan panjat-panjatan. Seorang pria muda berjamper hitam dengan topi di kepalanya. Duduk menyeruput minuman kemasan di depan mejanya. Pria muda itu menatap jauh. Melihat pada kumpulan anak-anak. Seorang remaja cantik dan pria seumuran 38-an. Yang sedang bergurau bersama. Flashback on. Seven. Kau di mana? Kapan kita bertemu lagi? Seven hanya menatap layar di depannya. Pesan yang dia kirim pada Kayla ternyata langsung mendapat balasan dari gadis itu. Entah setan apa yang merasuki Seven hingga dia tiba-tiba mengirim pesan saat sinyal Kayla menyala. Seven mengusap wajahnya kasar, menyesali apa yang sudah dia perbuat. Dia merasa bersalah atas apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Mau bagaimanapun, dia terlibat. Dengan pergi, mungkin dia bisa menebus dosanya. Namun, rasa rindu akan bermain di jaringan bersama membuatnya berbuat di luar logikanya. Seven menghembuskan nafasnya. Jarinya mulai mengetik dan menari di atas keyboard miliknya. Finny, di mana? Balasan dari Kayla. Seven mengulas senyum tipis di wajah dinginnya. Di tengah kerumunan, Seven mengirim sebuah alamat lokasi yang harus Kai temukan sebelum 1 menit. Karena seluruh pesan dari Seven akan menghilang setelah 1 menit berakhir.
Flashback off. Katie berjalan berjengkit-jengkit mengintip saudaranya dan Om Ken yang sedang memancing di danau. Sedangkan Kai hanya duduk dengan ponselnya di sebuah tikar yang digelar agak jauh dari danau buatan. Katie yang bersembunyi di balik pohon tak jauh dari Kai itu membawa beberapa barang yang cukup merepotkan untuk mendukung aktingnya nanti saat pura-pura berpapasan dengan adik dan Om Kenan. Katie memantapkan hati untuk melangkah. Kai kebetulan menoleh melihat Katie. Kayla melambaikan tangannya agar Katie mendekat. Untuk apa semua barang-barang ini? Kai heran melihat Cathy meletakkan bawaannya di atas tikar. Tentu saja. Aku kan sedang observasi lapangan untuk tugas magangku. Jelas Katie mengedipkan sebelah matanya. Kai tergelak. Baiklah. Pasrah Kai mendengar ocehan Katie. Kau mau minum atau makan sesuatu, Chat? Kayla menyodorkan makanan dan minuman di dalam keranjang bekalnya. Katie celingukan melihat beberapa gelas dan roti panggang yang sudah terisi dan ada yang sebagian sudah tinggal setengah. Itu milik Om Kenan. Ucap Kai menunjuk satu gelas yang sudah tinggal separuh. Terima kasih. Kamu tahu aja yang aku cari. Keke Katie menyaut gelas milik Ken. Chat, aku ada urusan sebentar. Kayla berdiri dari duduknya. Mau kemana? Tanpa menjawab. Kai hanya menepuk perutnya. Oh, oke. Katie menyatukan jari telunjuk dengan jempolnya membentuk lingkaran. Sambil meneguk lagi minuman milik Ken. Katie duduk menatap danau. Lebih tepatnya menatap Kenan yang sedang memancing dengan Kian dan Sean. Mereka bertiga terlihat sangat akrab. Sean bahkan terlihat kesulitan menarik jorannya. Dia mendapat ikan yang besar dengan bantuan tarikan dari Ken. Ken tersenyum melihat anak asuhnya itu kegirangan. Ken tak sengaja melirik Katie yang duduk di tikar. Gadis itu sedang mengamati barangnya. Ken tersentak. Dia menggosok matanya, lalu melihat lagi. Memang ada Cathy di sana. Sekali lagi Ken menggosok matanya. Tidak mungkin aku berhalusinasikan. Jelas-jelas di sana adalah Kayla. Bagaimana bisa aku justru melihat Cathy? Batin Ken. Ken kembali melihat ke arah Cathy. Tepat saat Cathy juga melihat ke arahnya. Hingga mata mereka bertubrukan. Dengan riang, Katie melambaikan tangannya. Itu memang Katie. Di mana Kai? Pikir Ken melihat berkeliling, tapi tak menemukan Kai. Hei, lihat siapa di sana. Ucap Ken pada si kembar. Yang lalu mereka menoleh ke arah yang Ken tunjuk. Kak Cathy, apa yang dia lakukan di sini? Keduanya berpandangan. Lalu saling tersenyum jahil. Keduanya beralih menatap Ken. Ada apa? Selidik Ken menatap curiga pada si kembar.